Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal UAS dari nomor 30 sampai nomor 40. Jadi langsung saja untuk nomor 30, contoh kalimat yang bukan merupakan pernyataan. Perlu kita ingat kembali bahwa pernyataan adalah suatu kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah, hanya bisa salah satu saja. Kemudian kalau bukan pernyataan berarti kalimat itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya. Di sini kita buat contoh kalimat bukan pernyataan. Nah, saya kasih contoh yang pertama. Satu contoh saja ya. Misalnya pemandangan itu bagus sekali. Nah, kita lihat. Karena pemandangan itu bagus sekali. Bagus ini belum tentu mempunyai arti yang sama antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi kalimat ini tidak merupakan kalimat pernyataan. Kemudian contoh yang kedua. Nasi Padang enak rasanya. Nah, kita kembali lagi. Enak rasanya belum tentu satu orang merasakan enak, orang yang lain juga mempunyai pendapat yang sama. Nah, untuk nomor 31, negasi dari pernyataan ini diperhatikan. Jadi di sini semua X, nah ini ya, ini bisa dibaca semua. Untuk semua X, 2X plus 2 lebih dari sama dengan 8 adalah negasinya. Karena semua berarti kita cari negasinya. Terdapat 2X plus 2 kurang dari 8. Ingat, terdapat ini nanti bisa kita lambangkan sebagai E yang terbalik. Jadi terdapat X di mana 2X plus 2 kurang dari 8. Kemudian nomor 32, negasi dari pernyataan, jika saya punya uang maka saya beli baju baru. Untuk negasi, berarti kan ini kita ibaratkan jika P maka Q, maka negasinya, negasi adalah P dan non Q. Berarti P-nya ya, jika saya punya uang dan saya tidak beli baju baru. Kemudian nomor 33, buatlah contoh pernyataan majemuk implikasi. Pernyataan majemuk implikasi adalah menggabungkan dua pernyataan menggunakan jika dan hanya jika. Misalnya, jika saya punya uang, maka saya beli topi. Nah, ini nanti ya bisa diperhatikan kalau untuk implikasi berarti syaratnya jika titik-titik maka titik-titik. Nah, terlepas untuk jika dan jika titik-titik maka titik-titik, maka ada bentuk yang lain dari suatu implikasi. Nanti bisa kalian buka lagi modulnya. Kemudian untuk soal nomor 34, buatlah contoh pernyataan majemuk konjungsi. Nah, untuk pernyataan majemuk konjungsi berarti kita menggabungkan dua pernyataan menggunakan tanda hubung dan. Bagaimana ini? Misalnya, ini saya buat pernyataan. Hari ini pelajaran matematika dan saya lapar. Nah, konjungsi itu nanti akan dihubungkan dengan kata dan. Kemudian untuk nilai kebenaran nomor 35 ya, mencari nilai kebenaran dari pernyataan P jika dan hanya jika Q. Nah, ini bisa kalian lihat di tabel kebenaran. Untuk jika dan hanya jika berarti akan bernilai benar jika kedua pernyataan tersebut memiliki nilai kebenaran yang sama. Jika benar, berarti kan untuk pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka nilai kebenarannya adalah benar. Kemudian untuk pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, berarti kan berbeda.
hasilnya salah. Kemudian untuk pernyataan pertama bernilai salah, pernyataan yang kedua bernilai benar, karena berbeda juga maka hasilnya akan salah. Yang terakhir, jika pernyataan pertama bernilai salah, pernyataan yang kedua juga bernilai salah, karena sama-sama bernilai salah, maka nilai kebenaran pada biimplikasi akan bernilai benar. Nah, yang perlu dituliskan itu nanti adalah BSSB atau benar, salah, salah, benar. Untuk nomor 36, jika diketahui pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka pernyataan P bernilai benar. Berarti kan Q bernilai salah. Kalau non Q berarti di sini bernilai benar. Kemudian non P bernilai salah, maka di sini akan bernilai salah karena dalam implikasi jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka pernyataan tersebut akan bernilai salah. Nomor 37, kontraposisi dari pernyataan jika langit mendung, maka hari ini sekolah libur. Pernyataan yang pertama, jika langit mendung. Berarti langit mendung itu sebagai pernyataan pertama, kemudian hari ini sekolah libur menjadi pernyataan yang kedua. Jika P maka Q. Untuk kontraposisi berarti kita merubah dari jika P maka Q menjadi jika non Q maka non P. Dari sini ya, berarti kita bisa tuliskan non Q, berarti kalau Q-nya hari ini sekolah libur, non Q-nya jika hari ini sekolah tidak libur, maka non P, langit tidak mendung. Nah, itu untuk kontraposisi. Sekarang untuk inverse-nya. Untuk inverse dari pernyataan jika P maka Q, inverse-nya adalah non P maka non Q. Kalau P-nya ia tidak makan, Q-nya saya belanja, maka inverse-nya adalah, ini sama-sama menggunakan implikasi ya. Jika ia makan, maka saya tidak belanja. Nah, kemudian nomor 39, kita mencari kesimpulan dari premis yang diketahui atau pernyataan yang diketahui. Untuk premis yang pertama, jika harga minyak goreng naik, maka harga makanan jadi mahal. Kemudian premis yang kedua, harga minyak goreng naik. Ini goreng ya. Nah, yang ditanyakan adalah kesimpulan yang diperoleh dari kedua premis tersebut. Kita misalkan pernyataan pertama sebagai P. Jika harga minyak goreng naik, berarti harga minyak goreng naik itu adalah P. Kemudian harga makanan jadi mahal adalah Q. Kemudian premis yang kedua, harga minyak goreng naik, berarti kan ini P. Nah, kita tuliskan jika P maka Q. Itu untuk premis yang pertama. Kemudian premis yang kedua, P. Maka kesimpulannya adalah Q. Atau kita tuliskan harga makanan jadi mahal. Untuk soal yang terakhir, mencari kesimpulan juga. Diketahui premis pertama, jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Premis yang kedua, jika hari ini hujan, maka Kaila membawa payung. Kesimpulannya, hari ini langit mendung. Kita misalkan sebagai pernyataan pertama P. Hari ini akan hujan. Q. Hari ini akan hujan. Q. Kaila membawa payung. R. Nah, kita tuliskan jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, ini perhatikan. Karena ada perulangan Q, berarti kesimpulannya jika P maka R. Jika P, P-nya jika hari ini langit mendung, maka Kaila membawa payung. Nah, untuk pembahasan latihan soal menuju UAS sudah kita bahas semuanya. Kalau kalian masih ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian tuliskan komentar kalian di Google Classroom. Belajar yang rajin, semoga UAS kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih, selamat pagi.